Buat teman-teman jangan lupa kalian boleh tanya karena akan ada banyak giveaway-nya. Apapun pertanyaan kalian silahkan komen aja supaya nanti bisa dijawab oleh dokter. Nah, kita sudah bergabung. Selamat sore Dokter Andri Kurnia Wahyudi, Selamat spesial sore, spesial anak ya? spesialis anak. Nih, Dokter Adi spesialis anak di sebelah saya, Mas Oke, Yunanta. Nggih. oke. Eh, Gimana kabarnya dok? ya, sore nih. Sore. Iya. Halo dokter. Iya. Sore. Halo. Eh, ini Ya, langsung oke. langsung saja Mas Yunanta ya. Jadi di sebelah saya ini Dokter Andri Kurnia Wahyudi spesialis anak yang akan Oke, memandu nantinya. Nggih. oke, siap-siap. Dok, kalau boleh tahu dengan dokter siapa ini? Saya dengan Hasan, Mas perawat. Perawat di RSUD Batu Oke, Saudara. oke. Halo Pak Hasan, salam kenal. Oke, Biasanya sama nah, dokter Niluh nih. Sekarang ada oke, dua-dua cowok-cowok keren ini kayaknya yang lagi hits di oke. Banyuwangi. Alhamdulillah. Oke. Mungkin saya akan langsung ngobrol dengan Oke, dokter Andri. Andri Kurnia Wahyudi, spesial spesial anak, betul Oke, ya? oke. Oke, dok. Monggo saya persilakan Jadi dokter. terima kasih Pak. Ya, Halo dok, sehat ya, selalu dok ya. ya, alhamdulillah. Kelihatannya udah fresh banget nih. Ini kayaknya udah persiapannya matang nih kayak dokternya nih. Atau setiap hari fresh gitu ya dok? Ya, enggak ada persiapan khusus ya. Ya, seperti itu. Ya, Dok, dokter Andri, kita kan akan membahas mengenai kesehatan buah hati nih atau anak-anak tentunya ya. ya, Kita ketahui bahwa di era pandemi ini banyak sekali orang-orang tua khususnya yang worry banget dengan kesehatan keluarganya nih dok, khususnya buat kesehatan anak-anak nih. Nah, ada nggak sih cara perawatan kesehatan yang simple yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah khususnya untuk kesehatan anak-anaknya dok? ya. Jadi ini sudah masuk di tipsnya ya, langsung kita tips. Hmm. Jadi pertama, kalau kita buah hati kita supaya sehat di era pandemi ini, pertama eh, buah hati kita itu kalau punya jadwal pemeriksaan rutin Hmm. di pelayanan kesehatan, seperti misalkan balita harus periksa berat badannya untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangannya, kemudian jadwal Hmm. imunisasi, itu tetap dilakukan, tetap dilakukan. Oke. Ya, itu karena penting Hmm. dengan memperhatikan protokol kesehatan. Artinya seperti ini. Jadi kalau kita mau mengunjungi dokter atau ke puskesmas, kita bisa janjian dulu dengan Hmm. puskesmas atau dokternya. Kemudian saat ini puskesmas, kemudian rumah sakit itu juga menyediakan tempat untuk pelayanan anak sehat. Jadi yang mereka datang untuk memeriksa tumbuh kembangnya, kemudian untuk vaksinasi atau imunisasi, itu mereka akan menyediakannya, disesuaikan seperti itu. Kemudian yang Hmm. kedua, Oke. sebagai orang tua, kita itu Hmm. harus mendorong anak memberikan contoh untuk menerapkan protokol kesehatan seperti cuci tangan, kemudian pakai masker pada anak di atas 2 tahun, Hmm. kemudian menjaga jarak, kemudian etika batuk. Artinya etika batuk itu kalau kita bersin, kemudian batuk menutup hidung dan mulut seperti itu. Kemudian Hmm. yang ketiga adalah anak itu juga harus tetap aktif. Jadi sekarang ini uh, anak kebanyakan di rumah dengan adanya pandemi. Betul, betul, dok. Betul. Sekolah aja libur, ngaji libur, semua libur sehingga di rumah. Nah, anak ini penting untuk tetap aktif. Jadi kalau Hmm. anak usia 3 sampai 5 tahun sepanjang waktu, sepanjang dia membuka mata, dia harus aktif. Jangan biarkan anak-anak kita itu dalam kondisi yang duduk aja aktivitasnya. Hmm. Misalkan Oke. menonton TV duduk, main game duduk.
Kalau anak usia antara 6 sampai 17 tahun, setidaknya 1 jam itu dia harus punya aktivitas fisik yang moderate sampai Hmm. yang vigorous. Artinya harus ada minimal 1 jam dalam 24 jam sehari. Kemudian kalau anak 6 sampai 17 tahun itu dalam 1 jam, dalam 1 minggu 1 jam itu ada 3 hari di mana ada aktivitas untuk kekuatan otot dan untuk menguatkan tulang. Karena memang aktivitas fisik pada anak itu penting untuk pertumbuhan badannya, kemudian untuk perkembangan badannya, juga untuk stimulasi sistem kekebalannya. Jadi penting itu. Kemudian yang keempat adalah anak-anak itu harus kita jaga, kita dorong, kita fasilitasi untuk tetap melakukan hubungan sosial. Jadi dia punya teman, dia punya saudara, itu harus kita tetap koneksikan. Sekarang dengan adanya teknologi ini, sangat memungkinkan sekali kita tidak berhubungan langsung, tapi kita dapat berhubungan tatap muka seperti itu. Karena interaksi sosial itu juga diperlukan sekali untuk perkembangan emosional pada anak. Dan yang terakhir adalah yang kelima, adalah kita harus bisa mengendalikan. Jadi kalau stres itu pasti, tapi kalau ya, Dok. mengendali pasti kita yang orang tua aja juga stres kita dengan kondisi pandemi seperti ini. Jadi kita harus bisa membantu, memberi contoh pada anak-anak kita untuk menghadapi stres di masa pandemi. Artinya kita sendiri kalau juga harus, ya. Gimana, Dok? Gimana? Ya, jadi sebagai orang tua, selain kalau kita mau memberi contoh, berarti kita harus bisa menghadapi stres itu sendiri pada masa pandemi. Saya kira seperti itu, kira-kira ada 5 hal itu ya. Karena udah dijelasin banyak ya. Iya. Ya, tadi yang poin 2 tadi kalau saya tambahkan, kunjungan fasilitas kesehatan itu selain pemeriksaan fisik dan untuk tumbuh kembangnya, itu vaksinasi juga tetap diberikan sesuai dengan haknya. Jadi kalau anak usia di bawah 5 tahun, imunisasi dasar tetap harus diberikan. Betul. Harus jalan ya, Dok. Kemudian kalau harus jalan, ya. Karena jangan sampai dengan adanya pandemi ini, imunisasi wajib, imunisasi dasar itu tidak diberikan karena justru akan menimbulkan wabah atau penyakit yang sebelumnya sudah dicegah oleh vaksin tadi. Jadi masih dapat bisa saja kalau kita menunda vaksinasi ini, ya bakal ada penyakit atau wabah lain yang mungkin yang kita anak-anak bisa terjangkit ya, Dok ya? Iya, jadi kita dengan kondisi yang sekarang seperti ini, tidak ada difteri, ada beberapa waktu yang lalu wabah difteri, kemudian kasus hepatitis sudah jarang, kemudian polio juga sudah sangat-sangat jarang, sudah hampir dipastikan mau diberantas dari dunia ini. Kemudian hemophilus influenza itu juga sudah mulai kita turunkan. Nah, ini harus kita jaga dengan pada generasi-generasi kita yang baru ini harus kita tetap maintenance imunisasinya supaya tidak ada wabah-wabah yang dulunya ini tidak ada. Kalau misalkan anak-anak kita ini banyak yang tidak tervaksinasi, ya akan muncul lagi wabahnya. Betul. Nah, Dok, kalau kita berbicara tadi, Dokter Andi juga sempat menyinggung mengenai tingkat stres lah ya, anak-anak ataupun orang tua gitu, khususnya di era pandemi ini. Nah, dampak masyarakat ini kan sangat luas, bahkan di ekonomi ataupun kesehatan. Nah, sekarang ini tuh banyak sekali orang tua yang kehilangan pekerjaan ataupun pendapatan yang berkurang, otomatis kan mempengaruhi gizi asupan anak
yang biasanya makan daging mungkin berubah jadi makan yang mungkin menyesuaikan kondisi ekonomi. Nah, kira-kira ada nggak sih dok asupan atau makanan yang mungkin makanan yang murah ataupun yang nggak yang terjangkau tapi punya tingkat imunitasnya bagi tubuh itu bagus untuk anak-anak dok? Iya, jadi bicara masalah makanan yang baik untuk menjaga imunitas pada anak, itu sebenarnya tidak harus mahal. Karena kita sendiri berada di negara-negara yang sebenarnya makanan itu tidak terlalu mahal sekali dibandingkan dengan di Betul. negara lain yang maju gitu ya. Misalkan kalau kita butuh makanan itu sebenarnya kan karbohidrat, kemudian protein, terutama protein hewani, kemudian vitamin tercukupi itu kan sebenarnya sudah selesai, sudah bisa memenuhi. Kalau kita kupas satu-satu, misalkan dia butuh karbohidrat, ya sudah. Kalau ada beras ya pakai beras, kalau ada jagung ya pakai jagung. Kemudian kalau untuk protein, kalau bisa protein hewani, protein nabati bisa, tapi dominan protein hewani untuk anak-anak. Protein hewani ini kita tidak perlu yang mahal-mahal, misalkan daging sapi terlalu mahal, masih ada ikan laut, misalkan di negara Oke, kita yang ini kan lebih negara murah dan pinggiran. terjangkau ya dok ya. Ya, masih bisa terjangkau ikan laut yang di sini misalkan ikan-ikan kembung, kemudian kita juga punya ikan lele, ikan mujair dan sebagainya yang itu merupakan sumber protein yang baik untuk perkembangan anak seperti itu. Kemudian untuk Oke. vitamin, buah-buahan juga saya kira kalau di daerah Banyuwangi ini buah-buah nggak terlalu mahal, misalkan mangga, buah naga, seperti gitu ya masih terjangkau untuk masyarakat. Jadi sebenarnya dengan pendapatan yang mungkin tidak terlalu tinggi masih bisa lah untuk memenuhi kebutuhan hal yang saya sebutkan tadi. Kalau untuk suplemen vitamin saya kira eh, dari rekomendasi lembaga-lembaga kesehatan anak ini untuk memastikan bahwa vitamin ini pasti bisa mencegah COVID itu tidak ada sebenarnya. Tidak Oke. ada. Jadi kalau misalkan anak itu sudah mendapatkan asupan nutrisinya, karbohidratnya cukup, proteinnya cukup, vitaminnya cukup dari bahan makanan, saya kira suplemen itu ya bisa diberikan tapi tidak harus. Ya. Oke. Berarti kuncinya memang di makanan ya dok. Dalam artian Iya dimakan. tidak tidak Iya. banyak sekali makanan atau asupan gizi atau vitamin yang memang nggak terlalu mahal ya sebenarnya Iya. tergantung dari kitanya ya Nggak dok ya. terlalu mahal. Tergantung dari kitanya. Dok kalau kita kita melihat nih untuk saat pandemi ini kan merubah kebiasaan anak-anak ini ya. Iya. Tentunya yang dulu mereka bebas sebelum pandemi mereka bebas bersekolah, mereka bebas mengaji, mereka bebas mengegiatan apapun. Nah sekarang mereka terbatas sekali bahkan mereka harus belajar pun dari rumah atau daring ya kan. Dia harus semuanya serba online bahkan tidak tidak menutup kemungkinan tugas-tugas dari sekolah pun itu banyak sekali gitu kan. Nah ini kan pasti akan pengaruhi fisik juga dok ya, fisik anak-anak dan juga mentalnya mereka nih, khususnya untuk Iya. anak-anak gitu. Nah, Iya. ada nggak sih dok treatment-treatment khusus misalnya supaya dengan adanya aktivitas yang padat banget ini mereka bisa tetap fit atau imunnya dan kesehatannya bisa terjaga dok? Ya. Jadi ini sebenarnya penjelasan dari poin-poin saya yang sebutkan di awal tadi, ada 5 tadi. Jadi untuk perkembangan fisik dan mental anak yang baik pada masa pandemi ini memang perlu sinergi antara orang tua dan lembaga-lembaga pendidikan dan juga untuk pemerintah. Memang ada ada hal negatif karena COVID ini, karena kita jadi tidak bisa ketemu, anak-anak itu tidak bisa tatap muka, kemudian tergantung pada internet, aksesnya banyak sekali. Betul. Aksesnya banyak sekali. Kalau orang yang mampu mungkin bisa membeli kuota dan sebagainya, sehingga mereka hampir tidak terganggu dengan adanya seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang nggak mampu beli kuota itu susah. Jadi makanya mungkin Betul. ada gap untuk mendapatkan pendidikan yang layak itu semakin besar. Kemudian aktivitas fisik. Anak banyak duduk, aja banyak tidur, banyak menggunakan gadget. Ini obesitas ini juga jadi kegemukan. Ya, betul, betul, betul. Jadi ya, nah
sebagai kita ngomongnya sebagai orang tua aja. Kalau ngomong pemerintah dan sebagainya, saya kira Terlalu luas sih bahasanya dok itu ya. terlalu luas ya. Kita dari kacamata orang tua aja. Nah, tapi sebenarnya ada sisi positif yang kita bisa dapat dari pandemi ini, ada yang kita bisa bisa lebihkan. Jadi gini, kalau pada masa sebelum pandemi ini orang tua itu sibuk sekali, Betul betul dok. kerjanya itu sibuk sekali. Nah, pada masa pandemi ini justru kita banyak di rumah, kerja dari rumah, artinya kesempatan bertemu anak itu jadi lebih Betul. banyak. Sehingga kita itu sebenarnya punya kesempatan untuk mendidik anak kita. Jadi kita bisa mengajarkan etika pada anak kita, kemudian mulai membentuk karakternya sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kesempatannya di sini sebenarnya. Yang kedua adalah hubungan antar keluarga, antara bapak sama anak, ibu sama anak, saudara sama saudara itu akan lebih mudah dibentuk pada masa pandemi ini karena mereka saling ketemu seperti gitu. Jadi ikatan dalam keluarga itu bisa dikuatkan, dan itu penting untuk anak, untuk Hmm. menumbuhkan rasa solidaritas kekeluargaan itu penting. Kemudian di masa pandemi ini kita kan di rumah itu sebenarnya bisa mengajari anak untuk melayani dirinya sendiri dari hal-hal yang Oke. kecil, misalkan kalau misalkan balita misalkan mengambil pakaiannya sendiri seperti itu. Kalau sudah agak besar diajari bersih-bersih sedikit seperti itu. Yang itu sebenarnya mungkin kalau pada masa pandemi kita tidak mungkin nunggu anak kita sampai sejauh Betul itu, mungkin betul iya. betul. Jadi itu sebenarnya kesempatan buat kita. Jadi kalau misalkan hanya untuk bersih-bersih rumah, nyapu, hal-hal yang kecil gitu, kalau anak-anak SD kelas 4, kelas 5 sudah bisa kita ajari bertanggung jawab terhadap hal-hal seperti gitu. Jadi saya kira itu baik untuk anak kita libatkan untuk hal-hal seperti gitu. Kemudian misalkan hanya untuk misalkan kalau kita sudah punya, misalkan nyuci kita nggak bisa sendiri, misalkan kita laundrykan, misalkan hanya untuk menerima laundryan dari orang yang antar laundry, seperti itu gitu. Yang Oke. simpel-simpel gitu tapi punya tanggung Betul betul. jawab itu sebenarnya untuk anak itu baik sebenarnya seperti gitu. Jadi masih ada itunya Mas, masih ada sisi positifnya saya kira. Oke. Gitu. Jadi memang memang betul kata Dokter Andri bahwa memang kegiatan fisik itu bisa dilakukan di rumah itu secara simpel aja ya, contoh-contoh kecil Iya, aja saya ya dok simpel. ya. Iya. Nah dok, kebetulan kita ada pertanyaan nih, beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat direct messenger kita, dan beberapa teman-teman Ya. yang online sudah mulai bertanya. Nah buat teman-teman yang Ya. online silakan bertanya, terutama pertanyaan yang berhubungan dengan tema kita hari ini, karena setiap pertanyaan nanti yang dibacakan akan mendapatkan goodie bag menarik dari Trans Studio Mini Jember. Dok, ini ada beberapa pertanyaan dari tim kita yang di belakang yang sudah berkeluarga dan beranak gitu. Iya, oh iya, Ini iya, iya, iya. pertanyaan, ini pertanyaan gini, Gimana, gimana? dok, anak saya kan usianya 6 tahun dan memiliki Mm-mm. berat badan hampir 40 kilogram. Apakah ini Oh, normal dok atau bisa disebut dengan obesitas? Ada nggak cara supaya bisa menurunkan berat badan anak saya dok? ya. Jadi kalau anak 6 tahun beratnya 40 itu minimal dia overweight. Normalnya kira-kira 6 Oke. tahun itu 12 tambah 8, kira-kira 20 lah kalau 6 tahun. Idealnya. Hampir 2 kali lipat nih dok ya? Kalau 2 kali lipat, ya saya bisa, harusnya kalau kita menentukan anak itu obes itu kita lihat grafik grafik apa Hmm. nilai berat badan normal pada anak sesuai usianya. Tapi kalau 40, insya Allah obes itu. Nah, Oke. mengatasi obes itu sebenarnya ya kembali dari apa yang saya sampaikan tadi, menjaga aktivitas fisik tadi. Sekarang ini memang anak-anak itu fitnahnya banyak. Hmm. Gadget, TV, jadi tambah duduk terus. Duduk, tidur, makan. Duduk, tidur, makan, duduk, tidur, makan. Nah, akhirnya tambah gemuk. Jadi Iya hal betul yang dok. simpel, ya. Kalau kita suruh diet pada anak itu susahnya setengah mati. Susahnya setengah mati. Hmm. Tapi kalau menjaga anak supaya tidak hanya duduk
tidur, artinya itu disebut sebagai sedentary activity, aktivitas Hmm. aktivitas yang tidak Kedua ya bergerak mungkin. sama sekali ya. Itu yang bisa kita kurangi, atau kalau kalau bisa kita hilangkan aja aktivitas seperti itu. Jadi Hmm. eh, aktivitas sedentary pada anak itu sekarang itu dimanjakan dengan adanya gadget. Dengan adanya gadget. Nah, ada ceritanya anak pakai gadget terus sambil jalan-jalan itu jarang. Mesti duduk sambil makan gitu. Sehingga pertama saran saya adalah membatasi pemakaian gadget, membatasi Betul. Oke. konsumsi layar. Layar itu ya termasuk HP, laptop, tablet, TV pada anak usia sekian ini cukup ya kira-kira 1 sampai 2 jam lah dalam 24 jamnya. Cukup segitu. Jadi kalau sehari dia Hmm. sudah pakai HP untuk belajar daringnya, sudah Iya betul. hiburan-hiburan seperti itu kita kurangi supaya dia memiliki aktivitas yang tidak duduk dan tidur atau sedentary tadi. Mainannya gimana, Dok? Memang anak kecil itu kalau gadget itu memang dunianya, karena untuk mainan. Iya betul. Nah, di masa saya sama jenengan itu enggak ada dulu gadget yang kayak gini, enggak ada. Mainan yang di lapangan bermain layangan, sepeda. Nah, Ya, ya. jadi kita dorong mereka untuk seperti gitu, main bola, seperti gitu, sepedaan, seperti itu. Walaupun pada masa pandemi ini sebenarnya ya masih bisa kita sepedaan, apa kita bisa. Nah, kalau anak itu kita biarkan bermain sendiri, sudah dibelikan sepeda, suruh sepedaan sendiri, mereka tidak mau, pasti susah. Nah, Hmm. kita ini yang harus membuatkan suasana supaya dia mau bersepeda, kita temani bersepeda, kita ajak saudara untuk bersepeda seperti itu. Main bola ya sama kita seperti gitu. Jadi akhirnya dia jadi aktif. Kemudian yang kedua masalah makanan. Jadi anak itu memang pada masa pertumbuhan. Jadi asupan protein ini terutama harus kita jaga. Yang bikin gemuk itu sebenarnya paling banyak karbohidrat. Oke, Karbohidrat. betul. Iya, jadi kita kurangi asupan karbohidratnya. Misalkan manis itu termasuk karbohidrat juga. Gula itu juga termasuk karbohidrat rangka pendek sebenarnya. Nasi, kentang, kayak gitu-gitu kita kurangi. Saya kira dengan dua hal itu anaknya juga akan bisa kita bisa kita kurangi. Selain sebenarnya untuk obesitas ini kita perlu penekanan khusus. Jadi aktivitasnya memang harus kita hitung benar. Artinya kita targetkan. Sehari dia harus jalan berapa meter, sepeda berapa meter. Hmm. Seperti gitu harus kita gitukan. Jadi harus kita benar-benar kita ketat seperti gitu. Makan juga gitu. Jadi memang itu harus Terutama harus konsisten ya, Dok ya. harus konsisten. Kalau cuman disarankan, tidak diawasi, gini ya pas insya Allah hasilnya juga tidak maksimal. Betul, betul. Dok, ini ada pertanyaan dari Risalah San 59, Dok. Dok, saya mau melakukan imunisasi anak saya, tetapi takut tertular penyakit virus corona. Kira-kira solusinya seperti apa ya? Jadi gini, imunisasi itu kita sekarang bisa janjian dengan, saya memberi contoh yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Puskesmas, Oke. contohnya puskesmas saja. Puskesmas itu kalau di Banyuwangi ini sudah bisa memberikan layanan vaksinasi dengan hari-hari tertentu, Mas. Hari-hari Oke, tertentu. terjadwal ya, Hari-hari Dok ya? tertentu, ya. Iya, jadi misalkan eh, RT ini gitu, balitanya itu dijadwalkan pada hari sekian gitu. Untuk vaksinasinya itu mereka datang dan tempatnya juga disendirikan seperti gitu. Jadi apalagi di tempat-tempat praktek swasta, misalkan praktek dokter spesialis anak, praktek-praktek rumah sakit. Kalau kita mau vaksinasi, kita tinggal calling rumah sakit aja. Ini anak saya mau vaksinasi Hmm. tanggal kapan kira-kira saya bisa vaksinasi di tempat yang saya tidak ketemu sama orang umum, orang sakit seperti itu. Bisa ya Mas ini. Ya jadi gitu. Jadi kembali ke Oke. poin pertama, kunjungan ke fasilitas kesehatan untuk vaksinasi itu saat ini masih masih visible untuk dikerjakan. Oke, berarti sebenarnya tidak ada alasan sih bagi orang tua khususnya imunisasi ini karena memang
imunisasi ini sangat penting. Jadi mungkin bisa Iya, konsultasi dengan mungkin kalau memang di lingkungan RT yang ada bisa koordinasi dengan Pak RT-nya ataupun kalau ada puskesmas terdekat, saya rasa puskesmas pun juga sekarang sudah sudah, protokolnya sudah, kesehatan pasti sudah sudah. lengkap banget ya Iya, dok iya. dok. Eh, eh, Ya. pemerintah sudah Hmm? aware Mas dengan turunnya Hmm. cakupan vaksinasi ini sudah aware memang karena datanya di nasional itu sudah turun 40% sampai 50% datanya memang. Sehingga ada penekanan-penekanan dari pemerintah di layanan-layanan kesehatan kita itu untuk memberikan treatment khusus untuk layanan imunisasi ini memang ada. Tinggal kita mau aktif apa enggak gitu. Oke. Ya ini kembali lagi ke orang tua nih. Kira-kira Iya, kalau memang ini memang penting banget vaksinasinya, ya mau nggak mau harus dilakukan. Dok, ini ada pertanyaan dari BAMS 2001. Nafsu makan anak saya susah banget, dok. Gimana caranya supaya nafsu makannya bertambah? ya. Jadi eh, anak yang biasanya mengalami gangguan nafsu makan itu di usia-usia 1 sampai 5 tahun, Mas. Eh, Betul. anak yang sebenarnya dia sudah mulai lepas susunya, dia sudah mulai makan seperti gitu. Nah, anak-anak usia sekian ini biasanya masalah yang paling banyak pada anak itu makan itu anak dengan picky eater. Picky eater pemilih, pemilih makanan. Artinya Hmm. dia itu hanya makan misalkan cuman mau makan telur aja, cuman mau makan daging aja seperti itu. Nah, eh, salah satu cara yang disarankan oleh WHO dalam hal ini untuk memberikan solusinya itu adalah dengan memberikan makanan berbagai macam, berjenis-jenis, supaya dia bisa mengeksplor mana makanan yang menurut dia itu enak, seperti gitu. Oke. Kita itu kadang memberi makan pada anak itu seperti kita makan, padahal dunianya Iya, sudah betul. beda. Betul. Jadi Iya. misalkan kita ngasih makan nasi, dikasih sayur, dikasih telur. Kita aja makan kayak gitu lama-lama bosen juga. Apalagi anak kecil Ah, yang betul. dia itu keinginan untuk mengeksplorasi rasa itu masih besar-besarnya. Kayak kita baru Hmm. belajar naik sepeda, kita pengen jalan kemana-mana. Seperti gitu, anak kecil baru makan, itu dia pengen nyobai sesuatu yang lain. Kayak gitu. Sehingga kalau supaya nafsu makan anak bertambah, kita jangan monoton ngasih makannya. Jangan cuma nasi, Hmm. lauk, sayur. Nah, Telur, itu mie aja. gitu doang ya, dok ya. Nah, jangan gitu. Coba dikasih kentang, misalkan dikasih daging dengan masak yang beda-beda, seperti itu. Ayam masaknya yang kira-kira menarik untuk anak. Pertama itu. Kedua adalah Hmm. yang paling sering terjadi adalah jadwal makannya. Anak itu tidak ada yang tidak lapar, tidak ada, Mas. Anak itu pasti Oke. lapar. Nah, Tapi, lapar tapi itu, terkadang mereka ketika mereka diajak makan tuh kadang susah, dok. Mungkin karena ya sibuk ini. mainan atau yang sebagainya gitu, dok. Jadi gini, anak itu pasti lapar kalau lambungnya kosong. Nah, Oh, I see. pengisian lambung itu kira-kira 2 sampai 4 jam. Jadi berilah makan ketika lambung kosong. Artinya gini, dalam 24 jam itu dia bisa kita jadwalkan makan utama 3 kali, snacknya 2 sampai 3 kali. Antara makan utama ke makan utama itu kira-kira 6 sampai 8 jam. Antara snack sama makanan utama itu 3 jam. Jadi prinsip memberikan makanan sedikit-sedikit pokok masuk itu salah. Jadi berilah Oh, wah, makan berarti saya salah di ini, dok. jamnya. Berarti saya Salah. salah ini. Jadi Oh, berilah gitu ya, makan dok. di jamnya. Iya, di jamnya. Misalkan Eh, jam 7 waktunya makan. Kasih makan itu, makan. dok ya. Kalau iya, jam 7 waktunya makan, kasih makan. Kalau misalkan dia tidak habis atau dia tidak mau, sudah biarin. Jangan dimarahi, jangan dipaksa. Misal kasih waktu 20 sampai 20 menit lah untuk dia makan. Nanti kalau dia tidak makan, makan atau cuma sedikit, tunggu 3 jam lagi untuk kita memberikan makanan lagi. Yaitu snacknya, jadwal snacknya. Seperti gitu. Jadi jangan sekarang misalkan sarapan pagi jam 7. Dia tidak mau. Nanti 1 jam lagi dikasih roti. 1 jam lagi dikasih apa? Pasti di jam snacknya jam 10 dia nggak terlalu banyak karena belum terlalu lapar seperti itu. Lapar, iya betul betul. Ya,
Kemudian pada waktu makan itu jangan ada distraksi. Distraksi itu gangguan. Jadi nggak boleh ngasih makan anak sambil jalan-jalan. Ngasih makan anak sambil nonton TV. Ngasih makan Bahkan sambil anak, bersepeda pun bisa ya, kadang-kadang orang tua itu nah itu gitu, nggak Dok. boleh. Nah, jadi akhirnya anak itu tidak fokus makan. Nggak fokus makan, seperti gitu. Jadi makan itu sesuai jadwalnya, kemudian jenisnya kita perhatikan yang saya bilang tadi Mas, kita harus bervariasi, memang bervariasi ini kita harus ekstrim memberikan contoh makanan itu harus kalau perlu kita jadi koki untuk anak kita. Kemudian jumlahnya Hmm. juga harus kita perhatikan, kemudian jangan ada paksaan. Jangan ada paksaan, jangan ada pengalaman jelek makan pada anak. Maksudnya gini, Oke. kalau kita itu makan, anak kita itu makan kemudian dengan marah-marah, di dalam hatinya anak itu, saya ini makan kok tiap hari tengkar sama ibu, sama bapak. Jadi dia tidak punya kesan yang baik pada waktu makan. Jadi makan itu tidak boleh dipaksa, nggak boleh dibujuk, nggak boleh. Misalkan kalau makan dibelikan mobil, mobil-mobilan misalkan, nggak boleh. Jadi sudah makan ya memang Oke. harus dia makan, seperti gitu. Kemudian yang keempat tidak Tapi boleh ada terkadang, distraksi itu gimana-gimana. oke. Nggak boleh ada Distraksi itu kan distraksi gangguan. lebih ke Gangguan, gangguan ya, gangguan. Dok, gitu kan. Iya, Oke, oke. Dok, kalau ya misalnya gimana? gini, terkadang kan kalau kita melihat orang tua itu kan banyak yang bekerja, Dok ya. Mungkin ayahnya bekerja, ibunya Ya. mamanya bekerja, mungkin di rumah pun sama utinya gitu kan. Mungkin kayak Mm-mm. saya, Dok ya. Jadi, nah, Sama juga. kadang-kadang tuh mungkin kadang-kadang itu lebih ke ya udah deh sesekali kita makan fast food deh gitu kan, ya lebih simpel. Itu kira-kira boleh nggak sih, Dok? Eh, Fast food itu kan sesuatu yang menunjuk pada makanan yang cepat disajikan, Mas. Betul, betul. Makanan yang cepat disajikan. Tapi sebenarnya eh, konotasi buruknya itu kan karena fast food itu tinggi karbohidrat, kemudian lemaknya tinggi seperti gitu, terus kemudian banyak pengawetnya. Tapi sebenarnya fast food itu kalau kita kita konotasikan ke arah makanan-makanan yang cepat kita masaknya, tapi nilai gizinya itu kita pertanggungjawabkan juga tidak masalah. Gitu. Misalkan Oke. kentang goreng sama daging terus ada sayurnya ya tidak apa-apa, tidak apa-apa gitu seperti gitu. Yang jadi istilah konotasi. Tapi kalau misalkan fast foodnya tiap hari eh, seperti yang kita konotasikan sebut merek, enggak usah sebut merek misalnya. Ayam goreng, kentang goreng kayak gitu-gitu terus monoton terus seperti itu ya enggak bagus. Karena kita perlu 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 memperhatikan nilai gizinya, karbohidratnya, proteinnya, kemudian vitaminnya juga kita perhatikan. Jadi kalau cuma numpuk di karbohidrat aja ya bikin gemuk kayak gitu. Oke, memang sebenarnya orang tua juga harus aware juga ya, Dok, dalam artian Iya makanan yang dengan harus dikonsumsi anak seperti apa. iya Karena memang jenisnya itu kita harus perhatikan juga. Kalau masalah cara apalagi penyajiannya sih enggak masalah sebenarnya. oke, karena memang tapi tetap mungkin yang berlebihan juga nggak bagus ya, Dok ya. Mungkin Iya, misalnya iya, kadang-kadang ya udah fast food terus aja mulu iya, karena mungkin orang tuanya iya. sibuk itu juga nggak bagus juga ya, Dok ya. Iya, akhirnya kalau fast food misalkan yang kita persepsikan bersama ini kan memang tinggi di kadar karbohidratnya, Thomas. Di karbohidratnya yang Betul, betul. banyak sehingga itu bikin anak gemuk seperti itu. Oke. Dok, ini ada pertanyaan, Dok, dari Sandi, Dok. Kalau untuk imunisasi, Dok, anak Ya. saya sedang sakit influenza, jadi agak demam. Apakah ketika diimunisasi tidak apa-apa, Dok? Apakah boleh, Dok? Kalau imunisasi itu sakit-sakit istilahnya minor illness, maksudnya sakit-sakit hanya pilek, nggak ada demamnya, kondisi anaknya baik-baik saja, boleh Mas. Tapi kalau anaknya Oh, pilek, ada panasnya, terus lentru aja ya jangan divaksinasi. Itu nggak boleh. hmm, Kenapa? Karena eh, kalau misalkan dia kebetulan ada kejadian ikutan pasca imunisasi, misalkan sudah dia batuk pilek, kemudian panas kena vaksinnya ya jadi tambah sakit anaknya ya jangan kalau gitu. Gitu. berarti Kemudian memang juga nunggu ada sembuh dulu ya, Dok?
Iya, kira-kira 2 minggu lah setelah dia sakit baru kita vaksinasi. Tapi kalau sakitnya cuma pilek-pilek sedikit ya boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Mencret cuma Karena memang 3 kali anaknya nggak dehidrasi, 2-3 hari sembuh nggak apa-apa ya vaksinasi, nggak usah nunggu. Kalau misalkan mencretnya oke, cuma 1 hari 2 hari terus sembuh, ya besok langsung vaksinasi, nggak apa-apa. oke. Tapi Kalau kalau misalnya mencretnya terkadang kita sampai, kan iya ya sampai misalnya lanjutkan. kadang-kadang kan dia diare gitu kan dok, diare dia harus harus ke mungkin ke orang tuanya ke dokter dikasih obat. Nah ketika transisi dikasih obat sama vaksin itu sorry sama imunisasi itu nggak boleh ya dok ya? Eh, jadi waktu yang disarankan itu kira-kira 2 minggu mas. Untuk kalau dia sudah ke dokter sudah diobati, artinya sakitnya itu memang serius gitu. Kalau sudah ke dokter kan diobati kan serius. Jadi kita kasih waktu recovery kira-kira 2 mingguan lah mas. Untuk Oke, karena itu vaksinasi itu jarak waktu membutuhkan yang pas ya dok? ya, insya Allah segitu. Jadi gini mas, vaksin itu kan membutuhkan respon kekebalan yang cukup untuk anak. Kalau anak itu dalam kondisi sakit, sistem kekebalannya itu masih sibuk dengan sakitnya itu. Nah, jadi kalau kita ngasih vaksinasi, kemungkinan respon imunnya nggak terlalu bagus. Jadi Oke, kita I vaksin tuh see. kayak mancing, kita tuh kayak mancing. Jadi kalau dia imunnya ini masih sibuk dengan sakit yang dihadapi anak, ya jangan dulu. Kita tunggu kira-kira 2 minggu lah. Seperti itu. Setelah itu bisa divaksinasi. Oke, jadi waktu yang pas itu ya 2 minggu jadi kira-kira. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Ibnu 6697 ini kebalikannya yang tadi dok. Ini eh, jadi dia berat badannya itu cuma 16 kilogram di usianya yang 4 tahun, sorry di usianya 6 tahun. Itu gizi buruk nggak dok? 6 tahun kalau dia 20, isi kurang iya, kalau buruk belum insya Allah mas. Memang harus dilihat Ada nggak sih dok di solusinya dok? Kalau kalau gizi buruk apakah vitaminnya atau boleh nggak dikasih vitamin yang mungkin untuk menambah nafsu makan atau memang harus merubah pola jadwal makannya dok? eh, vitamin untuk nambah nafsu makan itu memang bukan solusi untuk anak masalah makan mas memang. Jadi itu yang perlu Oke. digarisbawahi itu bahwa eh, vitamin itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah makan pada anak, bukan. Tapi kalau vitamin untuk gizi buruk, vitamin A, vitamin C, vitamin B, iya, untuk mencukupi vitamin-vitamin yang kurang pada waktu dia gizi buruk. Tapi kalau vitaminnya ini dipakai untuk meningkatkan nafsu makannya, tujuan kita itu kita salah tujuannya. Jadi vitamin yang Oke. kita berikan pada anak dengan gangguan gizi ini untuk memperbaiki, mencukupi vitamin-vitamin yang sebelumnya kurang. Gitu. Vitamin A untuk memperbaiki mukosa ususnya supaya penyerapannya baik. Kayak gitu. Jadi kembali lagi untuk membuat anak dengan gizi buruk atau gizi kurang kembali lagi berat badannya, itu harus kita nilai anak ini dalam kenapa kok dia gizi kurang. Jadi gizi kurang atau gizi buruk itu bisa primer, bisa sekunder. Artinya primer itu memang dia asupannya kurang memang. Asupannya kurang ini karena dia anaknya secara internal dia punya masalah, atau karena yang dimakan tidak ada, bisa toh? Seperti gitu. Bisa bisa juga. Atau misalkan pola asuhannya yang salah, bisa juga. Yang kedua adalah gizi kurang atau gizi buruk sekunder karena penyakit tertentu. Misalkan Oke. Ada penyebabnya ya ya dok ya? ada penyebabnya, misalkan anak dengan TBC misalkan. TBC ini membuat anak jadi tidak mau makan, nafsu makannya turun, seperti gitu. Hmm. Nah, yang seperti ini kalau penyakit dasarnya kita obati, ya selesai, seperti gitu. Misalkan gizi kurang atau gizi buruk karena ternyata anak ini punya diabetes pada anak. Ya kita obati diabetesnya, berat badannya akan naik, seperti gitu. Jadi Hmm. memang untuk menyelesaikan, oh anak saya ini kok berat badannya kurang dok, gimana? Ya memang harus kita cari itu penyebabnya dulu apa. Jadi kita tidak langsung, oh kasih vitamin ini Pak sembuh, enggak. Atau Bu, enggak. Tapi kita harus lihat, anak ini
di posisi mana dia ada gangguan gizinya ini, primer atau sekunder. Kalau primer, apa dulu? Gitu. Asupannya kurang, anaknya punya perilaku-perilaku gangguan makan, ya itu nanti kita sikapi sesuai dengan kelainannya, kayak gitu. Jadi memang lebih lebih baik konsultasi langsung ke dokter Iya, anak ya dok, iya, biar iya, lebih clear dan jelas. Karena memang lebih jelas. kalau menyangkut kesehatan anak itu juga kita sebagai orang tua pasti, aduh jangan berpikir 2 kali, 3 kali deh gitu kan. Kalau emang udah Iya, gejala, udah langsung aja ke dokter. Gitu ya, betul ya dok iya, ya. iya. Dok, kalau ini sedikit cerita nih tentang mungkin anak saya kali ya. Jadi anak saya itu dulu pernah pernah mengalami kayak apa sih, paru-paru itu agak kayak berkabut gitu loh dok dulu. Apa sih ya istilahnya dok, kalau kalau paru-parunya agak ya sesek gitu loh dok. Nah itu Ah, sempat disarankan untuk nebul ya kan dok ya. Nah itu iya. terkadang sampai sekarang pun ketika dia batuk pilek itu sesek, saya nebul. Saya nebul setiap batuk pilek, saya nebul itu nggak ada masalah nggak dok? Kira-kira bermasalah nggak dok kalau kayak gitu? Jadi kalau eh, saya 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 enggak tahu anaknya seseknya ini karena radang paru-paru, karena asma. Tapi kalau kebanyakan anak sakit sesek di nebul kemudian sembuh, kemudian sering-sering kumat-kumatan, yang paling banyak adalah asma. Oh, Jadi kalau asma oke. ini sebenarnya ada terapinya supaya anaknya ini jadi terkontrol. Asma itu ada tingkatannya, Mas. Ada yang intermittent. Intermittent itu yang kambuhnya kira-kira kurang dari 2 kali dalam 6 bulan, kira-kira seperti itu. Ada yang persisten. Persisten itu minimal tiap bulan dia kambuh. Nah, itu ada obat-obatan yang diberikan pada anak, biasanya lewat disemprotkan inhaler, yang akhirnya Hmm, nanti diberikan terus-menerus selama kira-kira 6 sampai 8 minggu, kemudian diturunkan sampai akhirnya dihentikan, seperti gitu. Nah, eh, akhirnya anaknya tidak sering dinebul. Gitu. Kalau itu asma loh Mas ya. oh, Kalau itu asma loh ya. iya iya. Jadi sebenarnya ada treatment khusus untuk anak-anak dengan asma itu supaya dia tidak menjadi kronis, atau kronis itu maksudnya terus-menerus berulang-ulang bertahun-tahun kayak gitu. Kalau ternyata sesaknya radang paru-paru karena TBC dan sebagainya, diselesaikan TBC-nya. Seperti gitu. Jadi saya kira dalam hal ini perlu dilihat lagi. Ini sesaknya ini karena apa sih anak saya ini? Oke, oke. Kalau asma ada obatnya, kalau misalkan infeksi paru-paru juga ada obatnya. Oke, oke. Nah, Dok, sebenarnya kadang-kadang seorang anak itu kan banyak tuh, kalau apalagi anak-anak yang hiperaktif nih. Ini pertanyaan dari Riani Jojo. Anaknya itu hiperaktif banget, kadang suka tantrum. Apa tidak masalah ya, Dok, terkait perkembangannya, Dok? Eh, Hiperaktif atau tantrum. Jadi kalau kita sudah ngomong hiperaktif atau tantrum ini sebenarnya kadang orang tua itu, nggak orang tua aja, kadang tenaga medis, itu overdiagnose mengenai hiperaktif. Jadi Oke. anak-anak sekarang Seperti itu apa itu, kan Dok? banyak yang, jadi seperti gini, overdiagnose itu mempersepsikan bahwa anak ini hiperaktif memang, hiperaktif. Padahal itu memang usianya dia aktif. Biasanya Baik, antara baik. anak usia 1 sampai 5 tahun, puncaknya itu anak usia 3 tahun itu aktif sekali, Mas. Tapi bukan Iya, berarti iya, aktif itu hiperaktif, kayak gitu. iya. Jadi kalau anak-anak hiperaktif itu biasanya disertai dengan gangguan perhatian, seperti itu. Nggak ada kontak dengan lingkungan, cuek, seperti gitu. Itu ada skornya. Kalau kita periksa anak itu ada skornya, Oke, dilihat skornya oke. ini hiperaktif atau tidak, seperti itu. Nah, kalau hiperaktif seperti itu juga ada solusinya. Solusi solusi uh, medikamentosa dan psikoterapi juga ada solusinya. Kalau ternyata anak itu hiperaktifnya karena memang usianya dia aktif, ya sebagai orang tua ini lagi yang harus merubah bagaimana mensikapi, memberikan asuhan pada anak yang memang memang dia kalau hiperaktif, ya itu seperti tadi yang waktu dia makan itu dia aktif-aktifnya pengen mencari apa yang mau dia makan. Kalau main ini dia pengen lihat, pengen apa, seperti gitu. Ini sebenarnya opportunity untuk kita untuk merangsang perkembangan otaknya, untuk merangsang perkembangan badannya, seperti gitu. Memang harus difasilitasi. Nah, jadi kadang kita sebagai orang tua itu
salah mempersepsikan, oh ternyata anak ini nakal, anak ini hiperaktif, padahal dia memang dia butuh sesuatu yang dia ekspresikan seperti gitu, Mas. Jadi saran saya untuk Hmm. orang tua yang khawatir mengenai anaknya dengan hiperaktif, itu pertama datang ke dokter puskesmas untuk di screening apakah ini hiperaktif atau tidak. Kalau dokter Oke, puskesmasnya betul. enggak bisa men-screening, ke dokter spesialis anak. Nah, di situ akan bisa diketahui bahwa hiperaktifnya ini sebuah kelainan atau fase dalam perkembangannya dia. Kayak gitu. Hmm. Jadi nanti sikapnya juga akan lebih pas. Kayak gitu. Kasihan kalau Tapi anak kita sebenarnya itu ternyata hiperaktif gimana dok? gimana Gimana dok? gimana gimana. Kasihan kalau Sebenarnya kalau ternyata hiperaktif ini nggak sih dok? Apa lebih ke sesuatu yang berbahaya nggak sih dok? iya, kalau itu memang hiperaktif, anak-anak dengan hiperaktif, memang asli hiperaktif, ada gangguan eh, hiperaktiviti dan gangguan perhatian atau malah autis, ini memang dia masalah pada anak. Jadi karena dia Hmm. hiperaktif, maka dia akan ada gangguan gangguan perkembangan kognitif kayak gitu. Kalau dia hiperaktif, perhatiannya kurang, akhirnya dia tidak bisa belajar dengan baik, tidak bisa belajar dengan baik sehingga kemampuan-kemampuan membaca, menghitung pada anak yang harusnya dia bisa dapat karena dia hiperaktif, dia akan telat akhirnya, tidak bisa belajar dengan Hmm. baik kayak Iya, gitu. iya, Jadi iya. Jadi mending itu lebih kalau berkonsultasi aja sama dokter ya dok ya, ya ataupun memang harus puskesmas aja. harus iya harus dipastikan ini hiperaktifnya memang sebuah kelainan atau fase perkembangan. Nah sekarang ini puskesmas itu sebenarnya juga ada sarananya untuk men-screening. Jadi Hmm. anak ini hiperaktif atau tidak di tingkat dasar itu sebenarnya sudah mulai dikenalkan sebenarnya. Gitu. Kita punya buku kesehatan ibu dan anak yang warnanya merah muda. Itu di situ sebenarnya Oke. bisa kita manfaatkan untuk melakukan screening gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Gitu. Termasuk hiperaktif itu bisa kita tanyakan dulu ke dokter umum seperti gitu. Nanti terus kemudian kalau memang dia curiga, dia belum bisa mutusi ya bisa langsung ke spesialis anak seperti gitu. Untuk dipastikan seperti gitu. Jadi nggak Hmm. langsung langsung diobati sebagai hiperaktif padahal ternyata anaknya pinter ternyata. Iya. Emang emang pada fasenya dia memang fase-fase beraktif. Kadang-kadang bahkan orang tua pun kalau 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 saya lihat di mall ataupun di tempat-tempat umum, bahkan ketika anaknya hiperaktif itu malah malah dimarahin gitu, kadang dicubit, kadang-kadang nggak boleh rame, nggak boleh ini dan sebagainya. Kadang-kadang saking mungkin orang tua pemahamannya masih kurang terkait perkembangan anak hiperaktif ini ya dok ya. Iya, memang eh, jadi orang tua pada masa anak dalam perkembangan itu kadang stressful, Mas. Eh, yang kita ngurus dia untuk memenuhi kebutuhannya dia belum belum apa? Belum terpenuhi, misalkan ganti ganti pakaiannya, makannya, belajarnya, belum yang dia rewelnya itu untuk orang tua ini stressful sekali sebenarnya. Belum yang dia minta jalan-jalan, yang dia minta ditanya terus ini sebenarnya untuk orang tua kalau kita bayangkan itu bisa stressful sekali gitu. Tapi kalau kita sebagai orang tua itu kembali kepada diri kita, kembalikan lagi kita punya anak itu sebenarnya mau mau ngapain sih? Anak ini kalau dia pada masa perkembangan aktifnya itu sebenarnya opportunity untuk kita. Oh, ternyata anak ini kesempatan saya untuk mengenalkan gitu, mengembangkan kemampuan otaknya seperti itu. Itu mungkin akan berbeda. Jadi gitu, nggak cubit-cubit Hmm. lagi. Mungkin kita akan lebih sabar. Sekarang ini sudah banyak internet, kita sudah bisa melakukan mencari ilmu Browsing di browsing tempat gampang ya dok ya. bisa ya. Tapi saran saya kalau browsing itu eh, di sumber-sumber yang terpercaya gitu. Hmm. Jadi Oke. memang kalau misalkan sekarang itu YouTube biasa yang dicari sama orang itu YouTube. Yang banyak itu kan Ya, YouTube ya. gitu. Kalau misalkan kita menggunakan YouTube, itu carilah sumber yang memang dia kompeten untuk melakukan seperti itu. Misalkan yang memberikan materi ini memang
ahli tumbuh kembang Kredibel ya mungkin seperti itu. itu. Ya, jadi punya kompetensi lah Mas gitu. Misalkan kita mau ngelas motor di tukang kayu kan ya juga enggak cocok kayak gitu. Ya, Kalau kita betul betul. mau tumbuh kembang anak eh, di orang yang bukan ahli tumbuh kembang ya enggak cocok. Sebenarnya kita itu bisa mengakses kalau lembaga-lembaga kesehatan di luar negeri kayak misalkan CDC. CDC itu kalau di sini kayak Kemenkesnya di Amerika. Indonesia, oke. Itu sampai ya CDC itu bagaimana memberikan asuhan pada anak itu ada di situ. Videonya ada, misalkan anak tidak mau disuruh mandi misalkan. Hmm. Cara ngomongnya gimana itu ada di situ ternyata. Oh, ngomongnya Oke. kayak gini. Iya, jadi tinggal kitanya aja yang pertama harus pinter-pinter mencari sumber informasi yang benar. Jangan semua apa yang baik apa yang kita anggap baik kita ikuti karena zaman sekarang ini arus informasi yang masuk banyak, kita kadang tidak bisa menyaring seperti itu. Sehingga perlu kita tanya sama orang-orang yang berkompeten. Kalau kayak gini, Dok, kira-kira ini bisa kita terapkan enggak pada anak kita? Kalau misalkan susah ketemu spesialis anak sama dokter puskesmas. Dok, kalau sumber ini kira-kira kredibel enggak sih? Bisa dipertanggungjawabkan enggak sih? Kayak kira gitu. Jadi Oke, tinggal oke. kita, Jadi memang lebih pinter aja sebagai orang tua dok ya. iya. Dok, ini ada pertanyaan dari MH Rishi mengatakan bahwa Assalamualaikum dokter, Waalaikumsalam. Anak saya umur 3 bulan, namun beberapa hari ini tidak mau minum susu. Berat badannya jadi turun. Saya coba susu formula, tetap tidak mau dokter. Mungkin kiat-kiat agar anak saya bisa terpenuhi dok. Nah, ini 3 bulan dikasih susu formula ini juga pertanyaan buat saya sebenarnya. Jadi memang anak usia 6 bulan itu kayak sebenarnya ASI gitu. ASI nomor Iya, 1. betul. Nah, kalau misal jadi anak pada usia di bawah 6 bulan itu mereka tidak banyak makanan yang tidak ada memang makanan yang pada anak usia di bawah 6 bulan, cuma susu aja, susu ibunya terutama. Kalau dia tidak mau minum susu, itu pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Oke. Misalkan ada sariawan, gitu. Ada sariawan di Tapi kalau mulutnya, kalau kayak gitu. kalau memang asinya nggak keluar gimana dok? Boleh Asi susu tidak formula dok? keluar, asi tidak keluar itu biasanya eh, gagal di dalam usaha mengeluarkannya di hari-hari pertama melahirkan, gitu. Di hari-hari Oke. pertamanya. Jadi eh, tidak ada pendampingan karena memang kalau kita jadi ibu baru itu ilmu menyusui itu sebenarnya sesuatu yang sulit juga, Mas, sebenarnya. Bagaimana posisinya, bagaimana ASI itu dikeluarkan, caranya seperti apa. Itu kalau orang tua tidak terinform dengan baik bahwa ASI itu untuk keluar harus dirangsang dulu oleh hisapan mulut bayi supaya saraf-saraf yang di payudara itu mengeluarkan rangsangan ke otak sehingga otaknya mengeluarkan hormon ASI-nya keluar seperti gitu. Sampai kapan ASI itu bisa ditunggu supaya nggak ngasih susu formula kayak gitu memang eh, orang tua memang juga harus belajar gitu. Harus ada pendampingan biasanya gitu seperti gitu. Ya alhamdulillah Termasuk konsumsi sekarang ya dok ya? hmm, gimana? Termasuk Makanan. mungkin asupan atau makanan untuk Iya, iya. penambah ASI orang tua gitu? Kalau habis melahirkan itu sebenarnya tidak ada makanan khusus supaya ASINya lancar, enggak ada. Asalkan proteinnya banyak, karbohidratnya cukup, seperti gitu ya dia lancar sendiri. Yang penting pada untuk ASI supaya keluar itu adalah menyusuinya, inisiasi menyusunya. Jadi bagaimana membuat bayi itu bisa menghisap ASI susu ibunya, payudara ibunya itu yang penting sebenarnya. Sehingga rangsangan ke payudaranya maksimal, hormon yang dikeluarkan otak maksimal, ASINya keluar. Tapi kalau ternyata ada masalah khusus pada ibunya gizi buruk, sampai nggak bisa keluar ASINya, nah itu lain lagi. Itu bisa ya harus pakai susu formula karena memang nggak ada makan lain selain susu pada bayi ini kayak gitu Mas. Dan Atau konsultasi memang ke dokter tentu. iya atau memang ada masalah bayinya nggak bisa minum ASI ibunya karena ibunya punya masalah penyakit yang bisa menularkan lewat ASI ya itu lain lagi. Kasih susu formula Oke. boleh. Kayak gitu.
Oke. Jadi memang tergantung dari step awal dia Awalnya, iya. merangsangnya, Dok ya. Oke. Iya, Dok, ini ada iya. pertanyaan dari Kakung Dars, mungkin sudah dijawab sebenarnya sama dokter tadi. Mungkin ada tambahan. Cucu saya sekarang malah sering lihat handphone daripada bersosialisasi dengan temannya. Karena pandemi ini, dokter. Bagaimana cara ngeremnya, dok? Cara ngeremnya, HP-nya diambil dulu. Jadi Iya bosnya itu betul. kita, Habisnya diambil lagi, bos, dok ya. bosnya itu kita. Anak itu kalau sudah tidur, HP-nya diambil, bilang aja, HP-nya rusak, HP-nya apa, kemudian kita ganti yang lain, dibuatkan mainan yang lain. Kalau itu sama kakungnya ajak cucunya bermain, misalkan main bola, main layangan, diajak main mancing kecil-kecilan di rumah misalkan, kayak gitu. Bikin tembak-tembakan dari pelepah pisang, misalkan bikin mobil-mobilan dari bekas-bekas kardus, seperti gitu. Saya kira anak akan terhibur, berpindah, perhatiannya akan berpindah, kayak gitu. Jadi, Jadi kreativitas uh, orang tua sih sebenarnya, dok ya. iya memang, Gimana iya cara? memang, Karena memang karena terkadang ada, dok, kita sebagai orang tua pun, saya pun kadang-kadang ketika dia dia main gadget kita batasi gitu. Tadi ketika dia diambil tuh dia merengek. Kadang-kadang kan kita agak-agak tega, dok ya, dia menangis merengek gitu, agak-agak tega. Jadi mungkin ada beberapa orang tua, yaudah deh sedikit lagi, akhirnya kebiasaan terus sedikit lagi, ya. akhirnya anak merengek terus supaya dapetin handphone gitu, deh, benar kan, dok ya? Ya betul. Selain itu juga kita sebagai orang tua juga kadang tidak memberikan contoh pada anak. Karena Hmm. sesuatu itu sekarang lewat WA, sesuatu itu sekarang lewat kita pengen lihat apa kita bisa lihat YouTube. Akhirnya orang tua juga itu paparan gadgetnya terlalu banyak. Jadi anak itu lihat tuh itu anak adik nggak boleh main HP, tapi ayah lihat HP terus ya gimana kayak gitu. Iya betul. Jadi Jadi anak itu benar, kata pepatah itu anak peniru yang ulung ya, dok ya. iya, jadi kita harus kalau misalkan, oh kamu jangan main HP, HP kita sudah sama-sama nggak main HP sama anaknya gitu. Kalau ada WA call aja kita lihat HP-nya. Kita jadwalkan kapan kita lihat ada pesan masuk kayak gitu. Seperti itu. Memang ya perlu ada perubahan perilaku pada waktu kita mengasuh anak di usia-usia perkembangan anak-anak sekolah itu kita butuh menyesuaikan diri. Ya memang daripada bermain gadget handphone, mending bermain di Trans Studio Mini Jember aja, dok. Karena protokolnya Ya, sudah oke. Jadi lebih oh seru ya, dok. Lebih. sudah buka sekarang. Oh sudah, dok ya. Sudah Oh kita sudah oh buka, sudah dok. Udah buka. Kebetulan kita memang sesuai protokol karena kita ya. ada penanggung jawab COVID-nya. Jadi kita harus benar-benar sesuai protokol gitu, dok. Oh, Dokter, iya. ini banyak Seperti banget itu. pertanyaan-pertanyaan sebenarnya. Namun ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Sebenarnya mungkin ketinggalan ya, dok ya. Dok, Ya, sebagai closing statement, dok, harapan dokter Andri ke depannya mengenai pandemi dan kesehatan anak gimana, dok? ya. Jadi eh, tadi saya singgung tadi waktu ditanya sama Mas, pandemi ini banyak sisi negatifnya, tapi ada sisi positifnya. Ada sisi positifnya. Oke. Jadi sisi positifnya yang bisa maksimalkan adalah kita punya banyak waktu sama anak sekarang. Kita punya banyak waktu. Sehingga kita maksimalkan membentuk karakter anak itu dengan banyaknya waktu kita bertemu sama anak. Hubungan ikatan orang tua sama anak, hubungan ikatan anak, dengan saudara, seperti itu. Yang kedua, kita punya banyak waktu untuk membentuk karakter anak. Agamanya kita ajari langsung, seperti gitu. Kadang kita juga berkaca pada anak. Oh, anak ini harus belajar sholat. Saya sendiri sholatnya belum baik, seperti gitu misalkan. Kita juga harus Oke. ngajari. Kalau kita ngajari pada anak, kita juga akan belajar akhirnya. Kayak gitu. Jadi pembentukan karakter. Sopan santun kalau mungkin kita dulu nggak pernah ketemu sama anak, nggak tahu anak itu sudah ngomong-ngomong jorok, sudah perilaku yang nggak baik, kita punya banyak waktu untuk meluruskan. Kayak gitu. Kemudian misalkan kita punya keterampilan khusus yang misalkan kita ini pinter ngaji misalkan, anaknya nggak pernah diajari misalkan. Nah, dia diajari kayak gitu. Misalkan bapaknya pemain bola, nggak pernah ngajari anaknya, ya anaknya diajari. Jadi
mengajarkan sesuatu yang berharga pada anak dengan banyaknya waktu ketemu sama anak. Kemudian yang keempat adalah bagaimana membuat anak itu kuat, dirinya itu kuat. Jadi bisa melayani dirinya sendiri, bisa mandiri dengan dampingan kita. Seperti itu. Dengan dampingan kita, bagaimana dia bertanggung jawab terhadap hal-hal yang, misalkan kalau anak sekolah ya menyiapkan bukunya sendiri, menyelesaikan tugasnya pada waktu daring, Betul, kayak gitu. betul, betul sekali. Jadi menyiapkan kalau makanan sudah ada di meja, tinggal makan, nggak diambilkan, kayak gitu-gitu. Atau mungkin bikin makanan sendiri kayak gitu, kita dampingi banyak waktu. Dan yang terakhir Jadi, adalah, Pak, gimana, Dok? yang terakhir adalah kita membuat anak itu jangan sampai stres. Memang dengan pandemi ini pendapatan kita turun dan sebagainya. Betul, betul sekali. Jangan kita tunjukkan pada anak. Jangan kita tunjukkan pada anak. Kita memang harus benar-benar bisa mensikapi masa pandemi ini supaya tidak nular pada anaknya. Maksudnya stresnya itu supaya tidak nular pada anaknya. Kira-kira berpikir itu. Positif ya, Dok ya? Iya, jadi kita jangan, memang ya pandemi ini tidak tahu kita akan berakhir kapan, kita tidak tahu. Tapi bukan berarti kita itu terus akhirnya kalah dengan pandemi ini. Kita dengan situasi yang serba terbatas ini terus akhirnya jadi susah, jangan. Memang setiap masa manusia itu punya tantangan. Ya mungkin ini yang kita hadapi sekarang ini ya seperti gitu. Jadi kita harus jadi pemenang pada masa pandemi. Betul. Jadi memang inti dari tadi info dari dokter mungkin bahwa luangkanlah waktu sebanyak mungkin dengan anak-anak kita. Mungkin bermain di Trans Studio Mini Jember bersama anak dari keluarga itu juga salah satu penghilang stres gitu, Pak. Gitu, iya, itu penting itu. Penting ya, itu penting juga itu kayak gitu-gitu ya. Jadi terus kita harus menjaga kesehatan, protokol dijalankan dan berpikir positif terus ya, Dok ya. Berpikir positif, iya. Dokter Andri Kurnia Wahyudi, terima kasih banyak, Dok, atas terima kasih, Mas. sharingnya luar biasa. Nanti saya akan sepertinya saya harus sharing sendiri dengan dokter nanti khusus untuk perkembangan anak saya nih, Dok. Dokter semoga sehat selalu, titip salam buat di rumah sakit, selalu jaga kesehatan. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.